kita mau terus mendengar daripada firman Tuhan untuk tahun 2021. Jadi saya sangat kuat dalam hati saya untuk sesuatu di mana mengatakan bahwa ini adalah tahun untuk kita melangkah dengan iman. Ini adalah tahun di mana kita melakukan sesuatu yang berani dengan iman di dalam Tuhan, dengan hikmat dan melangkah dengan berani. Tahun ini juga adalah sesuatu yang menjadi permulaan baru bagi banyak orang, sesuatu di mana sesuatu suasana yang baru, tempat yang baru, walaupun norma yang baru itu semua orang, tetapi secara spesifik saya percaya Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru di dalam setiap kita. Dan kita mau mendengar daripada firman Tuhan, dan kita mau dihibur di dalam firman Tuhan, sebab walaupun kita hidup dalam musim di mana ramai yang tidak pasti tentang masa depan mereka, dan juga banyak yang takut untuk melangkah ke depan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada suatu rancangan yang baru bagi kita. Dan saya mau mulai perkongsian pagi ini dengan membaca daripada kitab Hezekiel bab 36 dan 28. Firman Tuhan mengatakan demikian, kemudian aku akan mengurniakan kepadamu hati yang baru dan menaruh roh yang baru dalam batinmu. Akan kusingkirkan hati yang keras daripada tubuhmu dan kukurniakan hati yang lembut kepadamu. Amin. So Tuhan mau memberikan kita hati yang baru. Kalau dulu zaman Israel, pada waktu zaman Abraham, Tuhan menginginkan satu tanda daripada umat Israel. Dan tanda itu adalah sesuatu sunat yang baru. Sunat pada hari ke-8. Bila seorang bayi Israel dilahirkan, pada hari ke-8 dia disunatkan. Dan sunat itu adalah suatu tanda mereka diasingkan daripada Tuhan. Suatu tanda perjanjian antara umat Israel dan Tuhan. Satu tanda fisikal yang menunjukkan bahwa kehendak Tuhan, janji Tuhan ada di atas orang Israel. Kemudian pada waktu zaman Yesus, dia mengatakan bahwa aku akan memberikan kamu suatu tanda rohani, di mana orang Israel, orang bukan Israel akan dapat menyebutkan namaku, menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Aku akan menjadi masuk dalam hati mereka dan aku akan memberikan mereka hati yang baru. Jadi hubungan kita dengan Tuhan adalah melalui daripada hati kita, daripada iman kita. Amin. Itulah tanda itu, hati yang baru, tanda hati yang telah disunatkan. Dan di mana roh Tuhan ada di dalam kita. Amin. Dan setiap hati yang keras dia akan gantikan dengan hati yang lembut. Nah, hati yang keras ini datang daripada sesuatu yang mana kita tidak singkirkan, sesuatu kepahitan, sesuatu dan seperti itu. Dan kita mau hati itu yang sentiasa terbuka kepada Tuhan. Amin. Hati yang lembut, yang mendengar Tuhan. Hati yang lembut maksudnya yang senang dipimpin untuk sesuatu yang baru di hadapan. Amin. Jadi tahun yang baru, banyak yang kita sudah lalui sepanjang tahun 2020, sesuatu yang baru kita tidak pernah lalui sebelum itu, dan kita akan melalui banyak dalam tahun 2021. Banyak juga dalam tahun-tahun yang lalu kita menanti doa-doa kita dijawab, malah ada juga doa-doa kita yang sudah terjadi, banyak rancangan-rancangan kita sudah terjadi, tapi banyak juga ada rancangan kita yang masih di dalam penantian. Cabaran lalu banyak dan cabaran baru. Untuk musim yang baru ini, untuk tahun 2021 ini juga kita tidak dapat sangkal bahwa memang ada banyak cabaran. Amin. Sesuatu yang di luar jangkaan kita mungkin kita tidak pasti, tetapi satu hal yang pasti bahwa tahun 2021 kita boleh berpegang sama firman Tuhan yang Tuhan tetap setia pada janjinya. Amin. Dia adalah Tuhan yang sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Dia tidak pernah berubah. Jadi walaupun keadaan berubah sekalipun, Tuhan tetap setia. Dia tidak pernah lupa akan janjinya bagi kita. Dia tetap
setia kepada firman-Nya. Dia tetap setia kepada kita anak-anaknya. Haleluya. Jadi rancangan damai sejahtera adalah Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang mengasihinya. Dia memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Jadi tahun 2021 kita mau istiharkan bahwa dalam situasi saya, dalam kehidupan saya, Tuhan tetap setia. Amen. Katakan kepada satu sama lain, Tuhan tetap setia pada janjinya. Oke, 1, 2, 3. Tuhan tetap setia pada janjinya. Amin. Biarlah itu menjadi deklarasi tahun baru kita. Tuhan tetap setia pada janjinya, maka aku berani untuk melangkah ke hadapan. Haleluya. Dalam Yehezkiel 36 ayat 28 kita sudah membaca bahwa dia memberikan kita hati, dia memberikan kita roh yang baru, dan dia juga berikan kita roh yang lemah lembut, roh yang senang dipimpin, roh yang senang menerima pengajaran, roh yang berani untuk melangkah. Haleluya. Dia berikan kita kemampuan supaya kita dapat hidup seturut dengan firman-Nya. Di mana waktu ini banyak sekali ketakutan, banyak orang even takut ke gereja. Semalam saya berjumpa dengan Pak Selam Kihing. Dia mengatakan bahwa sekarang walaupun gereja dia tidak boleh pergi melayani dari satu tempat ke satu tempat, tetapi dia tetap melayani, tetap mengajar Alkitab, memberikan latihan melalui Zoom. Dan dia percaya this is the way to go, dia bilang. And I foresee that it's going to be like this for the next 1 year, untuk 1 tahun. Dan saya dapat resonance dengannya, saya dapat sama dengan dia dalam roh, melihat bahwa normal yang baru ini adalah sesuatu yang kita kena hadapi dengan iman, dengan berani, melangkah dengan berani untuk sesuatu yang baru. Amen, sesuatu yang unik daripada Tuhan untuk umat Tuhan. Amen, dan dia akan berikan kepada kita kemampuan, kekuatan, hikmat, supaya kita dapat hidup seturut dengan firman-Nya. Dia bukan mau kita bersandar kepada kekuatan kita dan cakap, oh macam mana ini saya punya idea, apa ini, apa kita struggle, kita susah payah, usaha itu bagus, tetapi jerih payah itu di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Amin. Tapi kalau jerih payah itu dilakukan di luar Tuhan, tidak ada garansi dia. Semuanya adalah kesia-siaan. Tapi kalau jerih payah itu di dalam Tuhan, tidak sia-sia. Amin. Jadi hati yang baru dan roh yang baru harus diikuti dengan suatu sikap dan perbuatan yang sesuai. Amin. Apa yang saya coba katakan di sini bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, tubuh Kristus, kita tahu kita sudah menerima hati yang baru daripada Tuhan. Amin. Kita sudah menerima Roh Kudus. Kita sudah menerima visi. Kita sudah menerima firman Tuhan. Tetapi apabila kita menerima itu untuk normal yang baru, kita perlu ada sesuatu keterbukaan dalam hati kita untuk melakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam, sesuai dengan apa yang kita lihat, yang Tuhan berikan kepada kita. Tahun yang baru ini memerlukan kita untuk berani melakukan sesuatu yang baru di dalam iman. Supaya kita dapat melihat bukan sekadar normal yang baru seperti orang lain, tetapi sesuatu yang baru, yang spesifik Tuhan sediakan bagi kita, untuk kita. Penggenapan janji Tuhan secara pribadi di dalam hidup kita. Haleluya. Amen. Jadi saya ada 3 hal yang mau kita pikirkan sama-sama yang perlu dilakukan supaya kita boleh melihat janji Tuhan ini digenapi dalam hidup kita di tahun yang baru, tahun 2021. Dalam 1-2 hari ini, tidak ada yang begitu menarik saya lihat di sosial media. Adakah yang baru kamu lihat? Biasanya di awal-awal tahun banyak berita-berita yang tidak bagus, bencana alam sana-sini, especially di bulan Desember, banjir sana-sini, gempa bumi sana-sini, letusan gunung berapi sana-sini, dan biasanya, kamu sadar atau tidak, itu terjadi di hujung-hujung tahun, di permulaan yang baru. So, ini sesuatu di mana
saya percaya tahun ini kita akan melihat sesuatu pemisahan, suatu separation, sesuatu yang mana kita akan melihat umat Tuhan, golongan kambing, dan kita akan melihat golongan domba. Jadi melalui situasi-situasi itu, ianya akan terpisah, dia akan ketara, dia akan dilihat di mana golongan kambing, di mana golongan domba. Jadi untuk kita selaras dengan kehendak Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, ada 3 hal yang saya mau bagi kita, mengingatkan kita sama-sama lah, supaya kita melihat janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita sebagai domba Allah, sebagai umat Tuhan. Haleluya. Yang pertama, yang kita mau ambil sebagai azam kita sebagai dalam tahun yang baru adalah lakukan segala sesuatu di dalam Yesus. Segala sesuatu, maksudnya segala sesuatu. Tubuh, jiwa, dan roh. Segala sesuatu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu di dalam Yesus. Oke? Dan Yesus bukan sekadar seseorang yang kita ambil peduli semasa kebaktian. Yesus bukan sekadar seorang pribadi yang kita tandakan sebagai salib dalam kita punya di leher kita. Tapi Yesus adalah dalam kehidupan kita. Yesus dalam hidup kita. Kita hidup dalam Yesus dan Yesus hidup di dalam kita. Dalam Kolose 3 ayat 17 mengatakan, segala yang kamu katakan dan lakukan haruslah dengan nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Bapa kita, Allah melaluinya. Amin. Segala sesuatu di musim yang baru yang kita rancangkan, yang kita katakan, yang kita lakukan, semuanya harus kita lakukan dengan nama Tuhan Yesus. Kita buat satu proyek baru, kita mau lakukannya bukan untuk manusia, tapi kita mau lakukan untuk Tuhan. Tahun ini adalah tahun kita melakukan segala sesuatu di dalam Yesus. Dan kita akan melihat berkat Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan. Bila kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dia mengatakan bahwa segala sesuatu ini akan ku tambahkan kepada engkau. Amin. Jadi kita mau serahkan, awal tahun ini kita mau serahkan hidup kita, diri kita, dan buat satu komitmen, sesuatu pengistiharan, bahwa apapun yang saya lakukan, saya mau lakukan untuk engkau. Kita mau mengingat Tuhan dalam pekerjaan kita. Amin. Mungkin kamu tidak bekerja sekarang, mungkin kamu dalam bisnis kita. Di dalam kita punya di nursery bunga, di online, bisnis online. Mungkin dalam pelajaran kita, di pejabat kita, di rumah, di jalan, walau semasa kita memandu sekalipun. Kita mau mengingat Tuhan. Amin. Dalam sekolah, dalam media sosial, dalam keluarga, dalam perhubungan, dan lain-lain lagi. Nah, kita mau, bila kita dalam situasi normal yang baru, oleh sebab iman, oleh sebab hati yang baru, roh yang baru, dan hati yang lembut, maka daripada itu akan keluar perkataan yang positif. Amin. Perkataan iman, perkataan yang mengistiharkan kerajaan Tuhan. Mungkin kita melihat sesuatu yang negatif terjadi dalam hidup kita, tetapi apa yang keluar daripada perkataan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Amin. Kita mau mengistiharkan sesuatu yang baik. Haleluya. Dan baru-baru ini saya terpimpin saya dengan Tio, kami buat satu project. Saya dengan Tio kami pergi masuk dalam kereta dan kami buat recording. Dan recording ini adalah kami punya pengistiharan iman untuk baby yang dalam kandungan. Baby dalam kandungan bakal adik si Tio ini, dia baru umur dia 7 minggu. Dan boleh nampak sudah ada bentuk lah. Ada bentuk dan Raini mengatakan bahwa dia boleh mendengar degupan jantung dia. Dan kita percaya bahwa Tuhan mengenal kita sejak sebelum kita dilahirkan dalam rahim ibu kita kan. Maksudnya identity itu sudah ada. Jadi saya dengan Tio kami buat satu project di mana kami ambil doa, kami pengistiharan positif, kami bagi lagu, kami buat video yang simple. Tetapi apa yang kami nyatakan di dalam video itu adalah kami membuat pengistiharan berkat.
berkat kepada baby itu. Kami istiharkan berkat supaya otaknya akan bertumbuh dengan baik, telinganya, pendengarannya akan bertumbuh dengan baik, suaranya akan bertumbuh dengan baik, dan akan mengistiharkan kemuliaan Tuhan, istiharkan setiap jari-jarinya, kakinya, anggota tubuh badannya akan bertumbuh dengan baik, istiharkan yang kesehatan bagi ibunya, kekuatan semasa melahirkan anak nanti, dan kita mengistiharkan suatu perkataan yang positif, perkataan yang iman, sebab itu datangnya daripada hati yang baru, roh yang baru, dan hati yang lemah lembut untuk kita melangkah di tahun yang baru. Amin. Jadi kita keluarkan perkataan yang positif untuk anak kita, untuk situasi kita. Walaupun keadaan sekarang menyatakan bahwa oke, sekolah ini tidak macam biasa, orang mengatakan bahwa sekolah online itu tidak setaraf, tidak setanding dengan sekolah online, sekolah biasa, banyak ketinggalan. Tapi saya mau ambil itu dan saya katakan bahwa tidak ada ketinggalan di dalam pelajaran. Hikmat yang sama, hikmat yang luar biasa bagi anak-anak kita. Amin. Seperti itu, kita keluarkan perkataan yang positif. Dan bila kita melakukan sesuatu project, sesuatu bisnis, sesuatu perbuatan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau melakukan itu dengan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. So, bila kita melakukan kehendak Tuhan, orang akan tahu bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin. Orang akan tahu kita mengasihi Tuhan apabila mereka melihat perbuatan kita. Haleluya. Dan kita mau lakukan segalanya seperti kita lakukan untuk Tuhan. Ya, memang kita ada bos, kita ada orang, kita melakukan untuk seseorang, tetapi jauh lebih daripada itu kan. Untuk tahun ini kita mau tahu bahwa everything I do it for the Lord. Amen. Everything we do it for the Lord. Segalanya kita lakukan seperti kita melakukan untuk Tuhan. Kita mau bagi yang terbaik. Kita mau bagi fokus yang terbaik. Itu memang sukar, sebab zaman sosial media ini banyak orang yang banyak perhatian sana sini, banyak project ini, project itu. Tetapi apapun itu yang Tuhan letak dalam kita dan kita dipimpin Tuhan untuk melakukannya, bila kita sudah mulai memegang project itu, memegang pekerjaan itu, melakukan hal itu, kita mau berdoa dan kita mau ingat bahwa segalanya ini saya lakukan untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau lakukan untuk Tuhan. Haleluya. So, saya meminta seseorang untuk baca Mazmur 91 ayat 14 hingga 16. So, siapa yang boleh bantu untuk baca, sila unmute dan sila baca bersama. Baca untuk kita semua. Saya baca. Kerana Dia telah menumpukan kasih-Nya kepadaku, maka aku akan melepaskannya. Aku akan meletakkannya di tempat yang tinggi. Kerana Dia mengetahui namaku, Dia akan berseru kepadaku dan aku akan menjawabnya. Aku akan menyertainya ketika dia dalam kesusahan, dan aku akan melepaskannya dan memberinya penghormatan. Dengan umur panjang aku akan memberinya kekuasaan dan menunjukkannya penyelamatanku. Amin. Haleluya. Jadi di sini kita melihat di mana Tuhan yang bersama dengan kita. Dia juga apabila kita memanggil namanya, amin, Dia menyertai kita. Amin. Dan dengan umur panjang aku akan memberinya kepuasan dan menunjukkan penyelamatanku. Haleluya. Dan yang kedua, sebagai azam baru kita adalah, yang kedua adalah belajar daripada pengalaman. Tahun 2021 adalah satu tahun yang penuh dengan pengalaman. Tidak pernah kita lalui seperti itu. Banyak kita punya pekerjaan terjejas, banyak kita punya bisnis terjejas. Jadi di dalam satu bisnis ada satu perkataan yang dipanggil sebagai pivot. Pivot ini adalah satu di mana dia restructure.
Kalau struktur ini A, B, C, D tidak dapat jalan, maka untuk kita pivot kita punya bisnis itu, kita perlu lakukan sesuatu yang berbeza, tetapi dalam konteks bisnis yang sama. Jadi kalau sebagai contoh di dalam kita punya bisnis nursery, contoh kita buat A, B, C, D, kita punya uh, marketing jatuh atau tidak banyak klien yang datang oleh sebab kita punya COVID, tidak ada orang boleh jalan masuk untuk datang melawat, membeli bunga, datang di kita punya nursery. Oke, saya ambil contoh sejalan sebab dekat kan sama saya, ini nursery bunga. Jadi contoh bila kita pivot, maksudnya kita membuat struktur yang baru. Kita punya produk masih sama, kita punya kerja-kerja di nursery masih sama, tetapi cara itu untuk mendapatkan hasil itu diubah sedikit. Sebagai contoh, kalau dulu kita menunggu customer dari luar datang, dengan cabaran yang baru kita buat satu pivot atau restructure strategi yang baru. Kita membuat perubahan dari segi mungkin marketing, dari segi online, WhatsApp, delivery. Kita melihat itulah kan kena adjust, di mana GNT pun kena pakai, Grab ada yang order kita send pakai Grab, kan? Jadi di mana orang tidak lagi datang ke nursery, tapi kita pula yang pergi menghantar. Jadi kita menukar cara. Contoh dalam kita punya nursery, dalam koperasi kita. Kalau selama ini kita meeting dengan perlu ada perjumpaan. Tapi sebagai koperasi kita tidak pernah macam kita harus ada mesyuarat kan. Jadi mungkin cara kita untuk pivot supaya hasil itu tetap datang walaupun situasi berbeda adalah dengan ada suatu perbincangan yang secara online begitu. Kita penstrukturan semula. Amen. Saya tidak tahu kalau dalam nursery, kalau dalam gereja macam mana kita penstrukturan semula adalah bila kita pergi ke gereja, tapi bila ada COVID kita tidak dapat pergi ke gereja. Jadi kita tukar cara kita dengan melakukan online Zoom. Oke? Jadi ada dia punya timbal balik, ada yang kebaikan dia, keburukan dia. Keburukan dia adalah bukan semua orang ada line. Tetapi kebaikan dia adalah kita tetap dapat meneruskan kebaktian kita. That's the way to go. Kita restructure semula, kita punya cara untuk tahun ini. Sebab kenapa kita belajar daripada pengalaman yang lama. Kita belajar macam mana kita buat Zoom, tapi kita tidak dapat menjangkau ramai orang. Untuk tahun 2021 kita mau belajar daripada pengalaman lama dan kita mau pivot, kita mau ubah cara kita untuk melihat lebih banyak hasil. Amin. So dalam Mazmur 119 ayat 71, kesusahan yang menimpaku baik bagiku, kerananya aku mempelajari ketetapan-Mu. Mungkin kamu pernah dengar pepatah yang mengatakan ada hikmah di sebalik apa yang terjadi, kan? Jadi ayat ini mengingatkan saya tentang peribahasa itu yang kita biasa pakai. Ada hikmah di sebalik apa yang terjadi. Dalam ayat ini dia katakan, kesusahan yang menimpaku baik bagiku, karena aku mempelajari ketetapan-Mu. Haleluya. Jadi ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan akan menghasilkan ketabahan. Itu sebab kita mau belajar daripada pengalaman kita, ujian kita, pencobaan kita yang sebelum ini, yang Tuhan izinkan, supaya ada ketabahan, ada kekuatan hati untuk sesuatu yang baru yang Tuhan akan bawa kita untuk tempuhi. Di mana dia katakan, saya tidak pernah kasih tinggal kamu, saya tidak pernah biarkan kamu, saya akan tetap bersama dengan kamu sampai akhir zaman. Dan kita mau ada ketabahan itu yang mengatakan, apapun situasi, tetapi saya tabah. Tabah maksudnya hati saya kuat. Hati saya kuat tetap pegang teguh sama Tuhan. Apapun situasi itu. Amen. Jadi kita dibentuk dalam segala keadaan agar kita lebih kuat. Supaya lebih kita disempurnakan. Lebih kita menjadi seperti Kristus. Lebih kita menjadi kekuatan bagi keluarga kita. Menjadi kesaksian yang lebih baik. Menjadi lebih tegar, lebih kuat menghadapi cabaran yang lebih besar. Dan bila kita terbuka di hadapan Tuhan dan mengatakan, ya Tuhan, berbicaralah kepadaku apa yang harus saya lakukan,
di hadapan Tuhan dan belajar daripada cabaran yang kita lalui, kita semakin disempurnakan. Amin. Kita mau belajar daripada pengalaman tahun yang lalu. Kita mau evaluasi, kita mau selidiki, kita mau semak kembali. Apa yang saya lakukan di tahun yang lama, tahun 2020, yang boleh saya perbaiki di tahun 2021. Apa yang saya lakukan dalam bisnis saya, yang saya boleh perbaiki untuk tahun yang baru. Sebab kalau kita mau melihat sesuatu yang baru dalam kita punya bisnis, maka kita harus melakukan sesuatu yang baru. Kalau kita mau melakukan sesuatu, melihat sesuatu yang baru dalam iman kita, kita harus berani untuk melakukan sesuatu yang baru dengan iman di dalam Tuhan. Amen. Saya masih ingat waktu dulu pertama kali saya memimpin pujian, saya tidak berani. Tetapi saya melangkah dengan iman, saya beranikan diri. Dalam masa yang sama saya juga berlatih gitar, berlatih menyanyi, dan tidak disangka-sangka Tuhan boleh pakai saya untuk menyanyi di dalam satu kebaktian yang besar. Dan itu di luar jangkauan minda saya sebelum itu. Tetapi saya melihat satu visi yang saya mau dipakai Tuhan untuk sesuatu yang tidak pernah saya lalui seperti itu. Jadi saya mulai bergerak, saya mulai berlatih. Bila saya berlatih pun saya bayangkan seolah-olah saya melayani di depan ratusan orang di depan saya. Amen. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya boleh katakan bahwa saya bukanlah seorang penyanyi yang orang bilang recording level punya. Tetapi urapan yang ada di atas saya adalah urapan yang menjamah hati orang-orang yang menyembah Tuhan bersama-sama dengan saya. Dan itu memuaskan. Amin. Memuaskan hati kita bila Tuhan pakai kita, mengurapi kita untuk melayani Dia, menjangkau jiwa-jiwa, apapun level itu. Amin. Jadi kita mau belajar pada pengalaman kita dari tahun yang kita lalui 2020, 2019. Evaluasi maksudnya kita simak. Oke, tahun 2020 apa? B apa? C apa? Oke. Untuk saya ubah hasil di apa yang saya harus lakukan? Tulis. Oke. B apa? Jadi kita mau perbaiki di tahun 2021. Itu perlukan sedikit usaha dan juga mengorek di dalam hati lah, mengoreksi di dalam hati. Supaya tahun yang baru 2021 kita ada plan. Plan yang simple pun tidak apa, tapi plan iman. Haleluya. Dan kesilapan lalu kita tidak perlu ulangi. Apa yang sudah berlalu, sudah berlalu. Jangan lagi ulang, jangan lagi ingat-ingat. Tapi kebaikan yang telah dilakukan tahun 2020, harap itu dapat dikerjakan lebih lagi di tahun baru. Amin. Semua yang baik, semua yang kudus, semua yang menyenangkan hati Tuhan, semua yang memuliakan Tuhan, semua yang baik yang kita lakukan, yang kita mau ingin lihat di tahun 2021, kita mau kerjakan lebih lagi. Amin. Di tahun yang baru. Dalam Yakobus 1 ayat 2 hingga 4, boleh minta Casey untuk baca. Yakobus 1 ayat 2 hingga 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu menghadapi berbagai pencobaan, karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketabahan. Pastikan bahwa ketabahanmu itu berterusan, sehingga kamu menjadi sempurna tanpa kekurangan apapun. Amen. Amin. Yang ketiga, azam yang baru adalah iman disertai perbuatan. Amin. Iman disertai perbuatan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga dengan iman. Jika tidak dinyatakan dengan perbuatan, maka sia-sialah iman itu. Amin. Jadi kita melihat dalam ayat ini bagaimana keyakinan iman dan doa kita harus selalu diimbangi dengan perbuatan. Amin. Paulus mengatakan di dalam Yakobus bahwa dalam bahasa Indonesia dia begini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mati maksudnya sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi dia mengatakan dalam ayat yang seterusnya, dia mengatakan bahwa engkau tunjukkan iman.
Tapi aku akan menunjukkan imanku melalui perbuatanku, kata Paulus dalam suratnya kepada Yakobus. Jadi dalam tahun 2020, kita tahu kita ada keyakinan iman, kita tahu kita ada doa, itu bagus, perintah. Tetapi Paulus mengatakan bahwa kita harus seimbangkan dengan perbuatan kita. Amin. Usaha juga adalah penting. Perbuatan kita juga adalah penting. Dan banyak kali di dalam perbuatan kita, di dalam kita mau merancang untuk sesuatu yang baik dalam hidup kita, ketakutan selalu menjadi penghalang untuk supaya kita melangkah dengan iman. Sebenarnya takut itu juga adalah mempunyai ciri-ciri seperti iman. Sebab takut itu juga adalah sesuatu kepercayaan tentang sesuatu yang belum dilihat. Ketakutan itu adalah sesuatu pengharapan untuk sesuatu yang belum dilihat juga. Tetapi apa yang visi itu adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang kegagalan, sesuatu yang bukan yang baiklah. Jadi orang takut. Fear of the unknown. Mereka takut apa yang akan terjadi kelak. Tetapi iman pula adalah sesuatu pengharapan untuk sesuatu yang belum terjadi. Iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan. Amin. Yang belum kita lihat, dasar itu adalah iman. Kita mau melihat iman itu dengan iman. Amin. Jadi ketakutan menghalang kita melangkah dengan iman. Tapi bila kita melangkah dengan iman, kita akan melihat hasil luar biasa oleh perbuatan yang kita lakukan. Amin. Oke, tadi kita katakan ketakutan menghalang kita melangkah dengan iman di tahun 2021. Tapi bila kita melangkah dengan iman, kita akan melihat hasil luar biasa yang bakal terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang baru oleh perbuatan yang kita lakukan. Jadi itu sebabnya kita mau tetap jaga hati kita, kan? Tetap belajar daripada pengalaman kita, dan tetap dengan iman kita mau berani melakukan, melangkah. Amin. Jadi melangkah itu juga adalah satu risiko sebenarnya. Bila kita buat bisnis, dia ada risk and reward. Ada risiko, ada ganjaran. Kalau kita letakkan satu risiko, dia punya ganjaran juga dia boleh jadi satu, minimum satu. Ataupun dia boleh jadi 2 atau 3 atau 4. Kan potensi dia itu lebih besar, kita tidak sangka. Jika kita takut melangkah, kita akan terlepas peluang untuk berhasil. Mungkin kita gagal, walaupun sudah melangkah. Tapi, kalau kita tidak melangkah, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Amin. Ketika kita tidak mulai melangkah, kita tidak akan tahu apa yang boleh terjadi selepas kita sudah melangkah. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 6, pada pagi hari taburlah benihmu, dan pada kala petang usah lihatkan tanganmu. Kerana kamu tidak mengetahui yang mana satu akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Ini bercakap tentang mengambil risiko. Risiko ini bukan sesuatu yang tidak baik. Dalam setiap yang kita lakukan, semuanya ada risiko. Bila kamu buat, boleh jadi gagal, boleh jadi tidak. Tapi kita tidak akan tahu dan melihat apa yang boleh terjadi kalau kita tidak melangkah. Amen. Jadi kalau kita tidak menabur benih, bila kita menabur benih, boleh jadi ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Tapi mungkin juga kedua-duanya akan sama baik, kedua-duanya akan bertumbuh. Amin. Bila kita melakukan sesuatu usaha, sesuatu bisnis, mungkin kita jangan berhenti, dia katakan. Jangan berhenti, lakukan. Lakukan dengan iman. Sebab mana tahu satu jadi, satu tidak jadi, tidak apalah. Ataupun mungkin dua-duanya sama-sama bertumbuh, jadi baik, jadi subur. Kan? Jadi itu cuma dapat memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Amin. So, dalam tahun 2021, yang pertama yang saya mau tinggalkan kita dengan message tahun baru, kita mau lakukan sesuatu
segala sesuatu di dalam Yesus. Amin. Tidak kira bisnis, kita punya ekonomi, kita punya keluarga, kita punya pelajaran. Tanya Tuhan, Tuhan, apa yang saya boleh lakukan di tahun baru? Saya mau sesuatu yang baru, Tuhan. Berbicara kepada saya. Apa itu segala sesuatu yang baru? Apa itu yang saya mau lakukan, Tuhan? Segala sesuatu kita mau lakukan di dalam Yesus. Yang kedua adalah kita mau belajar daripada pengalaman yang lalu. Amin. Banyak pengalaman kan tahun 2020. Jadi kita mau belajar dari situ. Dalam perhubungan kita macam mana? Kita mau perbaiki tahun yang baru. Yang ketiga, iman yang disertai dengan perbuatan. Iman yang disertai dengan perbuatan. Maksudnya, apabila kita sudah beriman kepada Tuhan, apabila Tuhan sudah berbicara kepada kita, meletakkan dalam hati kita sesuatu yang perlu kita lakukan, sesuatu iman di mana kita mau melihat berkat Tuhan dalam hidup kita, berkat Tuhan dalam ekonomi kita, itu harus disertai dengan perbuatan. Itu harus disertai dengan usaha. Amin. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Menabur, menabur, menabur. Menabur saja. Dalam apapun taburan kamu, menabur. Dan benih itu akan bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Amin. Haleluya.